Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Leraja dengan NIM 333230045. Saya dari Teknik Industri Angkatan 23. Di sini saya akan menjawab soal dari tugas mingguan praktikum Statistika 1. Yang dimana soalnya itu yang pertama, PT Sikojaya Elektrik merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk elektronik dan menggunakan beberapa lini produksi dalam proses produksinya. Setiap lini produksi memiliki waktu henti atau downtime yang dicatat selama satu tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menganalisis keandalan dan efisiensi dari setiap lini produksi, serta untuk mengidentifikasi peluang peningkatan performa. Berikut ini adalah data total waktu henti atau downtime untuk setiap lini produksi selama satu tahun terakhir. Yang dimana ini bisa lihat dari tabelnya. Berdasarkan data di atas, carilah nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, rank, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, boxplot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Kita dapat memecahkan persoalan ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Kita coba pakai Microsoft Excel terlebih dahulu. Ini kita buat tabel dulu, sama kayak tadi yang di soal. Setelah kita membuat tabelnya, kemudian kita ke data. Lalu kemudian pilih data analis. Selanjutnya kita cari analis toolsnya itu yaitu deskriptif statistik. Dua kali, ini kita input ranknya dulu. Mana ranknya itu nilai A dan nilai K. Kita enter. Lalu ini kolom. Ini jangan lupa diganti jadi output rank. Sini kita pilih D1 saja. Klik enter lagi. Terus ini jangan lupa dicentang yang summary statistik. Nah, setelah itu baru klik OK. Maka akan muncul hasil semuanya. Yang dimana ini mainnya 115, standar errornya 5,04525, mediannya 120, modinya 120, standar deviasinya 16,7332, terus variasinya 280, kursusnya min 1,09162, sekunesnya min 0,11739, ranknya 50, minimalnya 90, maksimalnya 140, sumnya 1265, dan countnya 11. Nah, jadi ini cukup mudah untuk yang penggunaan Microsoft Excel. Selanjutnya kita pakai software kedua, Minitab ini. Kita akan melihat bentukan histogramnya, grafik-grafiknya. Ini caranya. Kita copy dulu ini tabelnya. Ctrl C, ini trial. Lalu kita paste di bagian sini. Ya. Setelah kita input datanya, kita klik start, terus ke basic statistik, lalu klik display deskriptif statistik. Nah, ini variabelnya, kita pakai C2 nih, kita klik dua aja, klik dua kali. Lalu kita klik statistiknya dulu, apa yang ingin kita cari. Ini kita kurang kita cari variasinya. Terus kemudian modenya, minimum dan maksimum, rank juga, skewness, dan kurtosis, dan juga ada kumulatif N. Setelah itu kita klik OK. Dan ini hasilnya untuk uh, untuk hasilnya. Terus kita coba buat gambarnya dulu untuk melihat hasil dari grafiknya itu dengan cara ke grafik, kemudian klik histogram. Ini yang pertama kita cari histogramnya dulu. Terus kemudian simple, klik dua kali. Terus ini variabelnya pakai C2 waktu 3 jam, diklik dua kali saja. Lalu klik OK. Maka akan diperoleh hasilnya seperti ini gambarnya. Yang dimana waktu henti itu per jam 90 dengan frekuensi 1, 100 dengan frekuensinya 2, waktu 110 dengan frekuensinya 2 sama dengan 100, waktu henti 120 jam itu ini yang paling tinggi dengan frekuensi 3, kemudian 130 dengan frekuensi 1, dan yang terakhir 140 dengan frekuensi 2.
Selanjutnya kita akan membuat box plot itu dengan cara klik graph, lalu cari box plot. Nah ini 1Y, kita klik 2 kali, ini variabelnya C2 waktu henti, dan lalu kita klik OK. Nah ini hasilnya. Seperti yang kita lihat, ini hasil dari box plot. Selanjutnya, yang terakhir, bentuk grafik dari bentuk bar chart. Nah, itu caranya itu kita grafik bar chart, ini cari ke value from tabel. Ini simple, variabelnya berhenti, nah kategori variabelnya itu lini produksi C1. Setelah itu, kita klik saja OK. Ini hasilnya yang kita dapatkan. Selanjutnya, kita pakai software yang terakhir itu kita pakai RStudio. Nah, ini untuk software RStudio itu kita harus pakai data dulu, data Excel. Jadi data yang tadi hasil Excel itu nggak boleh sama sama kayak yang buat di input di dalam RStudio itu. Jadi makanya kita buat dua. Ini kan karena langsung di copy, tinggal di paste aja. Akhirnya kita save, kita simpan di dokumen. Kita namain, ini kita simpan di dokumen. Nah, jika sudah, kita masuk saja ke software terakhir. Kita pakai RStudio. Nah, ini langkah pertama, kita ke file, cari new project, ke exiting directory. Nah, ini kita browse, kita cari yang tadi itu, Excel tadi, kita simpan tadi di dokumen. Nah, kalau udah kita open, lalu create project. Nah, terus lalu kita mulai codingannya, yang pertama, kita install package-nya dulu. Dengan cara kita ketik install dot, lalu tagar mengaktifkan package. Ini yang membaca data pada Excel itu, kita masukkan nama data yang tadi sudah kita save di dokumen itu yang Excel ya. Dengan cara ini namanya aplikasi belakangnya Excel SX SX spasi sheet 1. Kemudian kita print, kemudian kita Ctrl A, lalu Ctrl Enter, kita run dulu untuk jadi agar si RStudio ini membaca data di Excel ini. Nah, ini sudah terbaca dan sudah terinstall juga package-nya. Selanjutnya kita mencari minimal maksimal mean median serta kuartil. Misalnya itu kita ketik, ini kita pakai kode min untuk mencari minimal dan minimal. Ini kita pakai waktu henti ya. Kita copy saja. Selanjutnya max hingga sampai kuartil. Ini tinggal paste. Dan terus mean sama median kuartil. C, kita pesan kuartil itu dari 0,25 hingga 0,75. Koma, dari 591. Eh, naik 91. Oh, lalu ini kita run saja. Nah, ini sudah terbaca ya. Ini di mana kita dapat nilai minimal, maksimal, median, serta kuartilnya. Dapat kita lihat di bawah ini. Ini hasilnya. Maka kita mencari nilai variansi dan range-nya. Ini dengan cara sama, kita ketik saja mencari varian. Kodenya var. Yang data 1 dolar itu kita paste aja. Terus
sama seperti kita mencari rank sama seperti varian juga, rank. Nah, setelah itu kita kontrol enter, kita run. Nah, ini dapat variansinya yaitu 280 serta ranknya 90 dan 40. Terus setelah mencari variansi dan ranknya, kita akan mencari nilai modus. Yang mana dengan cara kita ketik dulu mencari modus table modus. Kita cari yang numerik. Lalu names which dot marks, kita kurang lagi, kita kontrol V. Lalu kita print modus. Terus kita blok mencari modusnya, kita kontrol enter. Dan ini kita dapat hasil modusnya itu yaitu sebesar 120. Setelah itu kita setelah mencari nilai modus, ternyata kita menghitung skewness dan kurtosisnya itu. Ya, dengan cara dengan Pak Gardus mencari skewness dan kurtosis. Ini kita install package-nya dulu dengan kode E1071. Akhirnya library E1071. Data, type sama dengan 2. Terus data kurtosis, data ini doang. Yang kurtosis dulu dengan komanya 2. Nanti kita blok yang mencari skewness, lalu kita kontrol enter. Ini kita package, kita ini kurang S, kita ulang. Ini kita sedang menginstal package-nya. Ini sudah dapat hasilnya seperti ini, skewness dan kurtosisnya. Harusnya kita buat programnya itu dengan cara agar membuat histogram. Itu kita pakai kode is. Selanjutnya ini kita paste saja, koma main sama dengan histogram. Restore ini nim, koma excel. Frekuensi. Oh, kita pakai warna sky blue bordernya. Kita pakai 2. Lalu kita run, dan ini kita dapatkan gambar histogramnya ya seperti ini. Itu gambarnya. Selanjutnya kita ke box plot, yang dimana untuk membuat box plot itu kita mendefinisikan nilai kuartil terlebih dahulu. Ini kita kuartilnya 0,25, 0,50 sampai 0,75. Lalu satu, dua, tiga kali dapat box plot.
satu dua tiga mas ini tuh udah kopi berapa mas X C ini satu karena PLDX nya PLDX nya masuk sama ini namanya masuk asal ini dua kemudian masuk terlihat ya ini C ini koma mas ini masuk di luarnya berapa yang sudah kita blok dari mendefinisikan hingga ke bulan lalu kita kontrol ini sepertinya ini kita kurang di koma coba lagi ini kita kurang di koma lagi terus kita coba sekali lagi dan ini dia hasilnya ini gambar dari box plot. Nah yang selanjutnya yang terakhir itu kita cara menentukan membuat bar plotnya itu seperti apa. Yang pertama membuat bar plot, kodenya bar plot koma jangan lupa pakai koma names sama dengan data satu kita pakai lini produksi gelap sama dengan waktu nanti jangan lupa pakai koma. Di step terakhir ini harus pakai koma agar terbaca. Gelap sama dengan lini produksi dia ya sama dengan C 0,500. Nah kita koma colnya itu colornya rainbow 11. Ini 11 karena memang data kita ada 11. Selanjutnya setelah itu kita blok saja baru ya ini dia hasilnya hasil dari bar plot. Ya, jadi seperti itu cara pengerjaannya. Yang dimana kesimpulannya itu dimana nilai minimumnya itu sebesar 90, nilai maksimalnya sebesar 140, meannya 115, mediannya itu 120, modusnya sama 120 juga, kuartil satunya itu 95, kuartil 2-nya 120, dan kuartil 3-nya 130. Rank yang kita dapatkan itu 90 dan 140. Lalu variansinya sebesar 280. Untuk standar deviasi itu 16,7332. Skewness dan kurtosis. Skewnesnya itu minus 0,11739, sedangkan kurtosisnya itu minus 1,09162. Nah, dan untuk bentuk histogram dan box plot serta bar chartnya itu ya seperti tadi yang ada di Minitab serta RStudio. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.